Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan ya. Saya nggak capek-capeknya, nggak henti-hentinya mengingatkan ini agar COVID-19 ini cepat berlalu ya, gitu ya. Pertemuan keempat kita akan berbicara tentang surat pembaca ya. Kenapa surat pembaca masuk dalam kategori opini gitu ya? Opini itu kan salah satunya banyak tuh ya. Ada rajuk rencana, ada surat pembaca, ada future, ada artikel. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang akan saya bahas. Karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang paling mudah, sesuatu hal yang paling gampang karena berbicara tentang keluhan gitu ya. Paling mudah ini adalah keluhan kita tuliskan dalam sebuah surat yang namanya surat kabar, yaitu yang kita tulis dalam media cetak, biasanya koran. Nah, itu adalah surat pembaca. Nah, karena pemikiran kita dia masuk dalam kategori yang disebut dengan opini karena pemikiran seseorang gitu ya. Itu biasanya surat pembaca. Nah, kita akan lanjutnya kita ulas dulu kira-kira pengertiannya dulu gitu ya. Kira-kira apa sih pengertian surat pembaca? Surat pembaca adalah pikiran, gagasan, atau perasaan pembaca terhadap satu permasalahan yang biasanya berkaitan dengan permasalahan publik yang dimuat dalam kolam atau rubrik khusus di media cetak. Nah, jadi di surat kabar itu bukan hanya menyediakan berita aja, tetapi juga berbicara tentang suatu aduan dari masyarakat. Misal contoh, saya baru beli pulsa nih gitu ya, 50 ribu, ternyata udah tinggal 20 ribu. Nah, karena saya udah nelpon segala macam dan sudah saya lakukan, tiba-tiba tidak ada hasil, maka kekecewaan saya tulis dalam yang disebut dengan media surat pembaca. Nah, biasanya nanti ada respon yang akan dibahas oleh siapa nih yang kita komplain tersebut ya. Bagaimana cara menulisnya? Ada anatomi surat pembaca. Yang pertama, penjelasan duduk perkaranya dulu, ya. Yang kedua adalah informasi yang lebih terperinci. Yang ketiga, permintaan untuk memperoleh informasi yang lengkap untuk menangani permasalahannya. Yang keempat, ucapan yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan pada penulis surat pembaca seperti ucapan maaf dan terima kasih. Nah, ini adalah ada sedikit jawaban, ada ulasan berbicara tentang saat kita menulis. Biasanya apa yang pertama harus kita tulis? Biasanya itu adalah kita langsung aja ke to the point. Jadi jangan terlalu panjang. Kita beli pulsa, baru beli pulsa 50 ribu, kapan gitu ya waktunya kita sebutin. Nah, tiba-tiba kapannya juga habis, kenapanya juga disebutkan. Kita juga udah melakukan komplain, kita ceritakannya di situ. Baru nanti kita kirim ke surat pembaca. Nah, biasanya koran itu biasanya akan merespon surat pembaca kita dan memberikan surat pembaca itu kepada perusahaan yang kita adukan. Nanti mereka akan melakukan yang namanya jawaban surat pembaca. Nah, sementara itu apa peranan media terhadap surat pembaca? Nah, gitu ya. Memberikan rubrik yang disediakan oleh media massa secara cuma-cuma untuk pembaca sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian masyarakat pers untuk pemilik umum. Ini kecuali bisa dijadikan ajang melatih diri, juga bisa digunakan untuk mempresentasikan profil pribadi atau memperkenalkan diri. Nah, ini adalah salah satu tugasnya adalah memberikan sebuah wadah dalam mengaspirasi tengah-tengah antara masyarakat dan juga perusahaan. Nah, itu adalah salahnya. Apa manfaat surat pembaca? Yang pertama adalah memperpendek jarak antara penulis dan persoalan. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca lainnya akan persoalan yang akan terjadi. Nah, ini adalah salah satunya. Surat pembaca itu bisa dibaca oleh banyak orang, salah satu bentuknya. Makanya, kalau tidak direspon dengan baik, yang terjadi adalah memberikan dampak negatif bagi perusahaan yang kita komplain. Itu salah satu bentuknya ya. Apakah pertanyaan surat pembaca berbicara tentang komplain? Hampir mayoritas 80% berbicara tentang komplainan masyarakat. Itu salah satu bentuknya. Atau apresiasi, 20% itu adalah berbicara tentang apresiasi terhadap apa yang kita lihat. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari adanya surat pembaca yang ditampilkan di surat kabar. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari koran, ya, koran Kontan edisi hari ini kalau nggak salah ya.
tegas, ada 2 orang, ada judul, ada isi, dan juga ada namanya. Nah, ini adalah suratnya. Dia berbicara tentang tegas menjalankan larangan mudik, aksi UMKM lokal. Nah, ini adalah beberapa judul-judul yang ditulis oleh masyarakat umum. Nah, ini adalah kita akan ulasannya, ulasan surat membaca. Yang pertama, tadi ada judul permasalahan kita. Yang kedua, ada keluhan permasalahan kita. Yang ketiga, nama lengkap dan juga alamat. Nah, ini adalah jadi kita nggak boleh pakai anonim, kita harus nama yang jelas karena nanti di situ akan dihubungi. Biasanya ada email tambahan gitu ya, akan menjawab salah satu bentuknya gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk ulasan dari isi dari surat pembaca. Bagaimana mekanisme menjawab surat pembaca yang dilakukan oleh instansi? Yang pertama, clipping surat pembaca yang mengkritik instansi kita. Yang kedua, temui orang yang telah mengkritik kita. Yang ketiga, meminta space kepada media untuk menjawab isi kritik surat pembaca. Yang keempat, menulis jawaban dari kritikan atau masukan yang ditulis. Nah, bagaimana cara salah satu bentuknya? Nah, tadi saya bilang kalau surat pembaca kita tidak dijawab oleh instansi, yang terjadi adalah apa? Instansi kita menjadi namanya tercermin, tercoreng, buruk, karena hampir mayoritas orang yang membaca koran itu pasti membaca surat pembaca. Itu salah satu bentuknya ya, harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Ini adalah latihannya, ada 2 soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, carilah di koran. Ya, berbicara tentang surat pembaca nih, kira-kira banyak kok ya opini surat pembaca. Terus yang kedua, jelaskan isi surat pembaca tersebut, kenapa dia masuk dalam kategori yang namanya surat pembaca. Kira-kira aduannya tentang apa sih gitu ya. Kalian juga harus menganalisa kenapa itu masuk dalam kategori opini gitu ya, opini surat pembaca. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman jangan lupa, saya masih mengingatkannya 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin-rajin mencuci tangan. Karena kenapa? Salah satunya kita mengurangi wadah dari penyakit COVID-19 ini gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.